Yang tadi dengan dikake tadi kan Pak belum Yang mana, terdengar Bu? yang tadi. Yang Tadi yang bagian terakhir tadi Pak. Kan terus langsung putus. macet tadi. Iya putus, langsung putus. Pas apa kok ya? Pak ngendikan apa nggih. Setelah tadi loh Pak, setelah tanya setelah mengidentifikasi tadi loh sampai rapat mutu dan sebagainya, terus yang ngendikan sesi terakhir tadi. Oh, yang rapat mutu itu kan tadi setelah ini loh Pak, masalah yang paling urgent, yang paling memungkinkan kita atasi. Nah, setelah itu yang kemudian tidak terdengar. Nggih, sewu. Jadi Bapak Ibu ketika menentukan permasalahan utama yang sudah dipilih dari sekian banyak masalah yang telah diidentifikasi, yang perlu Bapak Ibu perhatikan sekali lagi adalah tindakannya itu yang betul-betul bisa dilaksanakan oleh Bapak Ibu. Artinya apa? Bapak Ibu sudah menguasai terhadap tindakan untuk mengatasi permasalahan itu. Jangan sampai permasalahan yang diangkat justru kita belum menguasai untuk memecahkan masalahnya. Karena muncul pertanyaan Bapak Ibu, ada yang mengatakan, Pak, dulu pada saat di Kabupaten Semarang juga teman-teman kami yang kami mentoring juga tanya, Pak, bagaimana seandainya permasalahan itu muncul, kemudian nanti pada saat tindakannya, karena nanti kan Bapak Ibu akan dituntut sampai tuntas di tindakannya. Kalau sekarang Bapak Ibu menentukan permasalahan utama, kemudian di tugas 3 nanti ada permasalahan utama, kemudian langkah-langkahnya apa, tindakannya apa, nanti sampai pada mungkin karena tindakan di kepengawasan mungkin untuk memecahkan masalah itu bisa pembinaan, bisa bimbingan dan pelatihan. Jadi saya arahkan yang sudah di diklat kabupaten yang lain, baik di Kabupaten Semarang, Karanganyar, kemudian Banjarnegara, kemarin di Pati, itu diarahkan ke tindakan bimbingan dan pelatihan. Karena yang pembinaan itu kan hanya ada 2, FGD dan DLP, itu kurang menggigit lah istilahnya. Nah, FGD, DLP biasa saja. Nah, tindakannya diharapkan masuk ke bimbingan pelatihan. Macet lagi. Macet lagi Bu ya. Macet lah. Aduh, akhirnya pas penting pas macet ya. Kenapa ya? Sinyal Bu. Macet. Terdengar Bapak Ibu? Belum Pak. Terdengar Pak tadi Pak. Putus lagi. Ini baru muncul lagi. Baru nyambung lagi Pak. Nggih, benar. Jadi begini Bapak Ibu, rumah besar dari bimbingan dan pelatihan di dalamnya ada workshop, ada IHT, ada BIMTEK. Nah, tindakan-tindakan seperti itulah nanti yang diharapkan Bapak Ibu lakukan untuk menangani permasalahan utama yang Bapak Ibu tentukan sekarang. Gitu ya. Yang Bapak Ibu tentukan sekarang itu nanti diperkirakan, ya diasumsi saya yang bisa melakukan penanganan masalah lewat kegiatan-kegiatan di antara itu. Di antara IHT, BIMTEK atau workshop. Yang bisa ditangani sendiri, karena ini kan tindakan kepengawasan Bapak Ibu. Artinya apa? Kemarin kalau saya bilang tadi ada kabupaten yang bertanya, Pak, bagaimana kalau di saat BIMTEK, workshop, saya mengambil narasumber yang lain? Kalau menurut saya jangan. Jangan. Karena Bapak Ibu nanti di kepengawasan yang sesungguhnya nanti ketika Bapak Ibu sudah diberi SK menjadi pengawas, itu kan memang tindakan kepengawasannya kan tindakan Bapak Ibu sendiri. Bapak Ibu malah dituntut menjadi narasumber. Makanya kemampuan untuk bimbingan dan pelatihan itu nanti masalah pokok utamanya yang memang Bapak Ibu bisa tangani, bisa lakukan sendiri sebagai narasumber, bisa menyelesaikan permasalahan yang muncul tadi. Nah, penting untuk yang pertama, penting sekali itu menentukan pokok permasalahan, kemudian tindakan yang akan Bapak Ibu lakukan yang memang betul-betul dikuasai. Ini Bu. Jadi ya jangan ya Pak, jangan mengutamakan mungkin permasalahan, cuman kita juga berpikir tentang tindakan yang akan kita lakukan nanti. Ya,
Ya kita sesuaikan dengan kapasitas kita yang bisa kita real yang bisa kita lakukan. Ya idealis sih boleh. Tapi kan permasalahan itu kan banyak. Permasalahan itu kan banyak sekali. Ya kita sesuaikan dulu yang sudah kira-kira punya gambaran tindakan yang sudah kita kuasai, itulah yang kita angkat saja. Jadi seharusnya Ibu Sukmandari punya permasalahan ini saya tangani kira-kira kok berat, nanti memberatkan malah ya malah menimbulkan masalah bagi kita. Bukan masalah. Maksudnya, ya yang kira-kira kita bisa lakukan dan kalau prinsip utama saya yang terpenting tadi karena ini adalah praktek tindakan kepengawasan karena tugas Bapak Ibu nanti di dalam pengawasan juga ada bimbingan dan pelatihan. Tugas pengawasan Bapak Ibu nanti ada bimbingan. Tugas utama pengawas Bapak Ibu 4 pokoknya sebenarnya walaupun dijabarkan banyak sekali. Jadi ada pemantauan 8 standar itu, pembinaan, kemudian bimbingan dan pelatihan, yang terakhir penilaian. Nah, 4 itu nanti kalau dijabarkan banyak ada macam-macam itu. Tapi pokoknya kan ini. Di dalam melaksanakan tugas yang ketiga bimbingan dan pelatihan itulah maksud saya menentukan pokok utamanya sekarang. Follow up-nya nanti di bimbingan pelatihan betul-betul dipikirkan bimbingan pelatihan yang mana yang bisa saya laksanakan sesuaikan dengan pokok permasalahan utamanya. Jadi nanti biar tidak mengalami kesulitan di OJT 2, di OJT 2 biar tidak mengalami kesulitan karena Bapak Ibu nanti pokok utama ini akan dibawa ke OJT 2 untuk melaksanakan bimbingan pelatihan terhadap subjek yang Bapak Ibu merasa pengen dibimbing dan dilatih di sekolah Bapak Ibu nanti. Mungkin Pak Rahmat ada sedikit contoh gitu Pak untuk gambaran kita Pak. Misalnya. Bapak Ibu di OJT 1 ini kan Bapak Ibu hanya menentukan pokok utama dulu. Pokok utama kemudian di tugas 3 nanti tindakannya apa. Kemudian masuk di IST 1 nanti Bapak Ibu akan diajari oleh Bapak Ibu pengajar. Jadi pokok utamanya itu Bapak Ibu hari ini tugasnya pokoknya mengidentifikasi masalah. Pokok utama yang akan diangkat apa? Kira-kira tindakannya nanti apa? Nah, nanti dibawa di IST 1 dan di sana kita akan diberi materi yang banyak oleh Bapak Ibu pengajar. Nah, tindakannya tinggal seperti apa? Kalau kurang pas nanti juga akan diarahkan. Gitu ya. Jadi saat ini mungkin baru mencari-cari gitu ya Pak. Baru mencari. Tapi yang saya tadi yang mencari-cari yang pokok masalah itu ditentukan setepat mungkin menurut saya. Barangkali juga begini bisa ya Bapak atau teman-teman. Selain kita menemukan pokok masalah, terus masalah apa yang pengen kita atasi, beri tindakan terlebih dahulu, itu bisa berdasarkan analisis kebutuhan. Dari sekian masalah yang paling dibutuhkan oleh guru-guru atau sekolah untuk kita carikan solusi, kita lakukan pembinaan, itu yang mana? Barangkali itu juga bisa menjadi alasan sehingga masalah ini harus kita pecahkan dulu. Nonton ya, yang paling dibutuhkan urgensinya. Benar. Monggo Bapak Ibu, artinya ya saya tidak berani memberikan justifikasi di sekolah ini harus seperti ini, di sekolah ini harus seperti ini. Sekali lagi kami kembalikan kepada Bapak Ibu semua tindakan yang tepat di sekolah Bapak Ibu. Tapi sebenarnya kalau sesuai arahan ya jangan ngikut pihak sekolah. Itu ya Pak, itu jangan program sekolah, bukan temuan kita. Oh gitu. Yang terpenting itu kita menemukan permasalahan ya kita tidak lanjuti dengan tindakan kepengawasan. Dan alurnya seperti itu. Pada 4 SKL ya Pak, pada fokus pembelajaran Pak ya. Untuk tindakan ini fokus kepada masalah pembelajaran. Tadi menurut saya Bapak Ibu untuk tindakan kepengawasan yang sekarang itu lebih ke supervisi akademik Bapak Ibu. Sehingga tadi endingnya yang paling disasar itu adalah pembelajaran yang well-being. Bagaimana memberdayakan peserta didik dengan perasaan
senangnya itu ingin belajar kok senang nih lho sing. Saat ini sudah sulit tuh Bu semua. Nggih. Waktu pandemi. Nggih, Pak. Kon Nggih. mangkat sekolah wangele ra umum kok. Lah nggih niku, Pak. Kadung seneng nang omah Niku. bulan wae. Nah, nggih. Mlebu wae wangele ra umum. Lah itu menjadi tantangan utama. Nah, nggih itu. Jadi tantangan kita itu. Well-being-nya guru sejauh mana bisa memunculkan siswa malah pengen mangkat sekolah dewi rasa dikau. Iya, Tapi iya. itu kan paling tidak upaya kita kalau keberhasilan pasti berhasil, artinya prosentasenya mungkin bisa dihitung, ada yang prosentasenya tinggi, ada yang kurang tinggi, ada yang sangat tinggi gitu. Tapi paling tidak kan sudah punya upaya dan ada kenaikan dari apa yang masalah kita temukan, kemudian kita tindak lanjuti peningkatannya itu. Mungkin barangkali perlu saya lihatkan dulu. Apa ya? Untuk yang identifikasi masalah ya Bapak Ibu, ada contoh ini dari yang lain. Contohnya seharusnya ini kelebihan dan kekuatan atau kelemahannya yang ada di sini ditulis semuanya banyak sekali seharusnya. Seharusnya ini kan hanya contoh saja. Wow. Kemudian ditulis semuanya guru kelemahannya apa saja, kelebihannya apa saja. Dan identifikasi masalah pembelajaran. Ini sekali Bapak Ibu, yang diminta di kolom ABC sebenarnya ini. Kolom C ini sebenarnya adalah identifikasi masalah pembelajaran. Itu walaupun di deskripsi sekolah sendiri, kekuatan kelemahannya Bapak Ibu bisa nulis banyak sekali, tapi yang diminta di sini identifikasi masalah pembelajarannya. Identifikasi masalah pembelajarannya ini apa? Dari sekian banyak, nah ini diangkat masalah utamanya di kolom D, ini mestinya D. Tandanya kemampuan Berpikir tingkat tinggi. Contoh nanti bisa sesuaikan dengan contoh ini. Jadi identifikasi masalah pembelajarannya ada beberapa macam, 7, 8 sampai ada 10 ini, 11 ini, 12 bahkan. 9 tambah 3 di guru dan siswa. Tapi di sini diangkat cukup satu saja, rendahnya kemampuan berpikir tingkat tinggi serta didik. Ini contoh. Nah, kemudian apa nanti ini kan di tugas 2, OJT 1, tugas 2. Mungkin bisa ditindaklanjuti di tugas 3. Contoh tugas 3 ini pas perangnya. Contohnya ini. Nanti kolomnya kan berubah menjadi A, B, C, D. Masalah utamanya pembelajarannya sudah ditemukan di kolom D, tugas 2 tadi. Rendahnya kemampuan berpikir tingkat tinggi serta didik. Nah, alternatif solusinya bisa dituangkan di sini. Apa saja kira-kira solusinya? Solusinya diantaranya mungkin pembinaan tentang model-model pembelajaran yang sesuai dengan standar proses, melakukan bimbingan pelatihan, penyusunan RPP, kemudian melakukan supervisi akademik untuk guru mengamati proses pelajaran. Ini alternatif bisa lebih dari satu karena alternatif. Yang dipilih apa rencana tindakannya di sini? Yang dipilih dalam rencana tindakan ini di antaranya ini, dipilih salah satu di sini, melakukan bimbingan dan pelatihan, pembimbingan dan pelatihan guru. Bentuk kegiatannya apa? Workshop penyusunan RPP dengan menggunakan model pembelajaran berbasis project based learning. Ini contoh Bapak Ibu. Jadi di sini nanti Bapak Ibu ketika menentukan masalah utamanya di sini, ya nanti endingnya akan di sini. Nah, bentuk kegiatan inilah nanti akan Bapak Ibu lakukan di OJT 2. Ini nanti akan dibimbing oleh Bapak Ibu pengajar di SP1. Bagaimana arahnya seperti itu. Tapi intinya kan Bapak Ibu menentukan ini dulu. Iya. Menentukan pokok masalah utama ini. Tapi juga tetap dipikirkan ini dulu. Jadi walaupun ini belum sampai ke sini, tapi ini menjadi pemikiran, menjadi pertimbangan substansinya itu malah dipertimbangkan. Kira-kira tindakannya apa nanti sehingga saya bisa menangani di pokok masalah yang muncul di sini.
Seperti kalau di yang apa tadi, di sininya tadi. Nah, ini. Oh, beda lagi sebentar. Nah, ini. Bapak Ibu, tugas yang pertama di formatnya ini seperti ini dulu, dicari kelebihan atau kekuatan dan kelemahannya yang menjadi permasalahan pembelajaran ditulis di sini, yang paling urgent yang Bapak Ibu ingin tangani atau permasalahan utama di sini. Kemudian setelah itu baru masuk ke format yang berikutnya tadi, format berikutnya yang tugas 3. Nah, ini tindakannya ini, kemudian ini, kemudian berikutnya sampai waktunya nanti menyesuaikan. Waktunya kan berarti bulan Mei. Bulan Juni. Apa Juni, Pak? Monggo nanti lah. Di UJT 2 nanti sesuaikan saja. Dan sudah akhir Mei nanti ya, setelah ISP 1. Jika, mohon maaf Pak, mau tanya Pak. Jika secara kebetulan kita berempat atau mungkin yang dari kelas lain menemukan permasalahan utama yang sama, apakah boleh sama atau memang dari kita mempunyai masalah yang harus berbeda? Karena kita tahu bahwa permasalahan itu sebetulnya banyak, tapi masalah utama mungkin bisa secara kebetulan sama gitu Pak. Terima kasih. Oke, matur nuwun Pak Duto. Kalau idealnya memang sesuai dengan permasalahan yang muncul di sekolah masing-masing. Tapi kalau kebetulan sama, Pak Kosaryadi, Bu Sukmandari, Bu Rista kok podo kabeh Pak Duto. Nanti tolong dikomunikasikan dengan pengajar. Gitu ya. Nah, kadang-kadang kalau di Kabupaten Semarang kemarin masalahnya sama, tapi diminta berbeda. Berbeda. Artinya biar menghindari copy paste kegiatannya, menghindari langkah-langkahnya nanti biar tidak saling siplak kono kene. Dari pengajar kemarin, kalau yang saya tahu di Kabupaten Semarang itu diminta berbeda. Tapi ini nanti ditanyakan ke pengajar, Pak. Tapi sekarang Bapak Ibu punya alternatif 2 lah, paling tidak punya alternatif 2. Kalau enggak ini nanti seandainya di ST1 disodorkan pada Pak Paulus laku pengajar, disetujui enggak apa. Kalau boleh ya enggak apa-apa. Terus sekali lagi saya matur Bapak Ibu, saya hanya mendampingi di teknisnya, nanti polis kebijakannya tetap Pak Paulus yang menentukan. Jadi Pak Widodo nanti juga disampaikan, seandainya pas. Kalau hari ini kebetulan sama, pas kebetulan kalau seandainya hari ini setelah di sekolah ditemukan masalah yang berbeda-beda enggak apa, tapi kebetulan podo kabeh umpamane saat IST nanti disampaikan. Yang dimaui oleh Bapak Ibu pengajar itulah yang diikuti saja. Jadi kami hanya menyampaikan langkah-langkah dan teknisnya, tapi untuk di materinya keputusan akhir ikuti saja Bapak Ibu pengajar. Ngoten Pak Duto nggih? Iya, terima kasih. Jadi ya beberapa pertimbangan itu Pak. Sebenarnya sih tidak apa-apa. Tapi ya ngogek-gek sengaja kayak podo tindakannya turun-turunan nanti ya Pak. Turun-turunan kabeh Pak. Sebenarnya tidak, saya yakin tidak. Itu kan hanya mengantisipasi jangan sampai nanti pembuatan laporannya juga deskripsinya sama, semuanya sama gitu. Nanti kan variatif juga mungkin Pak. Sami penake Pak. Jadi mengantisipasi hal-hal yang mungkin menjadi pertanyaan pihak penyelenggara lah. Iki
mosok laporannya podo kabeh sisinya. Saangatan podo kabeh. Kalau minimal untuk kelompok ini nanti harus beda, Pak. Nanti kita koordinasi dengan teman-teman ini. Ojo podo berempat, minimal kelompok kita. Sangat bagus soalnya nanti tindakan-tindakannya ya saling melengkapi. Artinya begini Bapak Ibu, nanti ketika sudah sampai pada pelaporan atau pada kepengawasan yang sungguhan, nanti kan reversinya banyak. Bu Sukma tindakannya beda, Bu Rosita beda, Pak Dodo beda. Nanti ketika di pengawasan, paling tidak kan punya empat tindakan yang berbeda. Ketika mau dipraktekkan bisa di pengawasan dulu. Oh, betul permasalahannya seperti ini ya. Tindakannya seperti itu. Di sekolah saya bisa saya praktekkan. Oh, Bu Rosita yang beda lagi. Ini nanti ketika praktek di sungguhan di pengawasan, permasalahan yang berbeda, pasti berbeda. Permasalahan tidak mungkin sama terus karena nanti di permasalahannya sebenarnya banyak. Hanya yang mau ditangani yang mana toh? Namanya ditangani jangan sampai sama dulu untuk yang tahun ini. Sehingga nanti nak jadi pengawas, punya referensi. Oh Pak Kus kayaknya ini kok saya terapkan sekarang bisa ketika menjadi pengawas. Oh Bu Sukma begini kita terapkan begini. Ini paling tidak punya literasi yang lebih dari itu. Ya, nanti kan saling melengkapi Bapak Ibu. Jadi untuk semacam diklat ini sampai insya Allah berkelanjutan nanti juga masih saling komunikasi, saling diskusi. Teman-teman yang lain di kabupaten yang lain juga sama kok sampai sekarang. Yang ke Pati kemarin baru saja lulus, langsung sudah diangkat sekarang 6 yang Pati. Entah nanti di Porong mudah-mudahan ya segera. Yang kemarin sudah Pak, barusan Pak Silantek Pak. Yang Pati, yang 2020. Oh nggih. Ya, Oktober, Desember diklat, terus bulan April kemarin dilantik. April sudah. Sudah, ya. Sudah diangkat. Ada yang lain Bapak Ibu yang perlu kita diskusikan lagi? Jika diperbolehkan Pak, nanti mungkin hasil dari tugas 2 kita share di grup, nanti mohon untuk masukannya Pak. Oke. Yang ngatur sakit Pak. Biasanya yang ngatur. Nanti tugas-tugasnya bisa disampaikan kami, barangkali ada kami lihat dulu, kemudian ada masukan. Ada masukan atau tidak. Jadi biar sama-sama kita koreksi bersama lah, nanti diskusi di paling tidak kalau tugas kita ada yang melihat orang lain itu ya beda Pak. Beda. Nah, awet diri nanti kadang-kadang ya ada yang terlewat sedikit ataupun yang bagaimana. Ya sangat bagus untuk usulan Pak Dodo nanti disampaikan, tapi tidak harus lewat ya monggo. Saya sekali lagi terbuka untuk bisa lewat grup, tapi kira-kira yang masalahnya pribadi lewat Japri juga boleh. Insya Allah kami terbuka 24 jam. Kalau mau telepon juga boleh. Kami insya Allah ya kami meluangkan waktunya karena memang sudah menjadi tugas. Kalau sudah diberi tugas kan memang harus penuh, ora setengah-setengah. Iya Pak. Ada yang lain Bapak Ibu? Ini nanti setelah untuk apa Pak? Untuk video conference ini untuk yang mentoring itu terjadwal Pak dari sana Pak? Nanti kami jadwal lagi Bu. Kami yang buat jadwal saja. Kita saja. Oh gitu. Kita. Artinya begini, ya memang kan ada schedule-nya. Mestinya kalau di OJT 1 itu hari ke-5. Harinya kemarin Bu. Yang butuh-butuh ya. Ya hari ini. Itu saja teman-teman ada yang hari Senin. Senin. Nah, saya pikir hari Senin sudah masuk. Kalau kan terlalu enggak ya terlalu mepet. Itu tugas-tugasnya sehingga dipersiapkan apa saja malah bingung. Oke. Nanti malah tidak muncul inspirasi. Iya. Sekarang sudah kira-kira punya gambaran
Kalau ini kan sudah ya Pak. Sudah sedikit oh ada. Kira-kira ini sing tak golek iki sing tak tangani iki sudah punya lamat-lamat istilahnya. Sudah. Ya Pak, sudah ada. Samar-samar. Nah terus kemudian nanti setelah IST ada schedule lagi waktu lah kita nanti diskusikan Bu. Waktunya saya tidak harus saklek seperti di panduan hari keberapa. Kita diskusikan lagi waktu yang longgar. Malam enggak apa-apa kalau memang Bapak Ibu seandainya siang kami juga menyesuaikan waktu kerja. Karena nyun sewu yang kebetulan daring ya. Jadi di kantor kadang-kadang pas ada kegiatan-kegiatan, kemarin saya beberapa kali dengan teman-teman di Pati malam pas les siang wayah ujian niko angger wayah 2 kali itu kejadian listrik mati. Terus malam 2 kali. Hanya kita fleksibel. Tadi kan saya sampaikan makanya saya tidak menggunakan akunnya LPD seperti itu pertimbangan kami. Nah, LPD yang sekali putus kami sudah tidak bisa lagi. Karena di sana juga antre banyak sekali dari teman-teman yang Bantul juga. Malah Bantul minta difasilitasi semua dari LPD. Wah, yang repot kan LPD lebih jadwal menurut saya. Karena sangat tergantung di sana. Tapi ya itu tadi saya ambil yang fleksibel. Kemarin ada yang teman yang pakai Meet, saya tak nggak Zoom, Zoom nanti kan enak saya itu kalau sudah saya rekam, itu otomatis selesai mengupdate sendiri di rekam sendiri. Mau gerek ngupload nutok, Meet repot. Kalau boleh enak-enak mawon gampang. Iya Pak. Sudah, tapi ya Allah pasaran ngoten mawon. Ada lagi Bapak Ibu? Mungkin sementara itu dulu mungkin Pak. Ambil jalan. Nanti konsultasi aja kalau kita sudah mengerjakan tugasnya Pak sebelum kita. Biasanya nanti ngoten Pak, kalau sudah tahu laksanakan baru muncul ternyata kok ngene pripun. Ini kan sementara gambaran umum langkah-langkah yang perlu kita lakukan. Jadi ini bersifat prosedural dulu, nanti teknis kontennya isinya nanti akan muncul ketika di pelaksanaan Bapak Ibu. Jadi kita bahas ini kan prosedurnya seperti itu, langkah-langkahnya. Nanti konten isinya itu pasti akan muncul di saat pelaksanaan. Oh kok ini Pak, enggak masalah. Nanti kita komunikasikan saat pelaksanaan. Contohnya di identifikasi masalah di sekolah sebenarnya yang akan muncul pertanyaan yang ditemui dengan yang kita bahas sekarang kadang-kadang tidak sama. Yang kita bahas sekarang ternyata munculnya di sana beda. Nah, itu nanti sambil jalan di sana ketika istilahnya konten isinya Pak pelaksanaan itu nanti kita komunikasi lagi. Ini kita bicara tentang langkah-langkah dan prosedurnya dulu. Ngoten Bapak Ibu. Nggih. Pak. Terima kasih Pak. Nggih, tersuwun Pak. Nggih. Kami Bapak Ibu alhamdulillah termasuk lancar pada hari ini walaupun ada gangguan sedikit tapi bisa kita atasi dan untuk pertemuan kali ini saya mohon maaf apabila ada beberapa kekurangan dan saya akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita masih bisa